Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya Bapak perkenalkan, saya Siti Sufira dengan NIM 2310951020. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 medan elektromagnetik kelompok 1 teknik elektro kelas D. Langsung saja kita masuk ke soal D1.1. Di sini diketahui 3 buah titik. Titik M min 1, 2, 1, titik N 3 min 3, 0, dan titik P min 2, min 3, 4. Di sini terdapat 5 buah pertanyaan A, B, C, D, dan E. Kemudian pada soal yang A diketahui titik M min 1, 2, 1, titik N 3, min 3, 0. Kemudian ditanya berapa jarak dari titik M ke N. Kita dapat menggunakan rumus titik N dikurang titik M. Untuk mengurangkan kedua titik tersebut, kita harus mengurangkan titik yang sejenis, yaitu seperti ini. Ini adalah titik X di N dan M, ini titik Y, N dikurang M, dan ini titik Z, N dikurang M. Didapatkan hasilnya 4, min 5, min 1, sehingga jarak dari titik M ke N besar vektornya yaitu 4AX dikurang 5AY dikurang 2AZ. Kemudian pada soal yang B diketahui RMN 4AX dikurang 5AY dikurang AZ, titik M-nya min 1, 2, 1, dan titik P-nya min 2, min 3, min 4. Kemudian ditanya berapa jarak dari RMN ditambah RMP. Untuk itu kita harus mencari jarak dari titik RMP terlebih dahulu karena belum diketahui. Yang diketahui cuma jarak dari RMN saja. Kemudian untuk mencarinya kita dapat menggunakan rumus titik P dikurang titik M. Ingat, untuk mengurangkan titik kita harus mengurangkan di sumbu yang sejenis. Ini adalah sumbu X di titik P dikurang sumbu X di titik M. Ini sumbu Y di titik P dikurang sumbu Y di titik M, dan nilai sumbu Z di titik P dikurang sumbu Z di titik M. Kemudian dapatkan hasilnya min 1 dikurang 5 dikurang 5. Kemudian didapatkan besarnya vektor jarak RMP adalah min AX dikurang 5AY dikurang 5AZ. Kemudian kita dapat menjumlahkan jarak dari RMN ditambah RMP tersebut dengan menjumlahkan yang sesuku, di mana 4AX ditambah min AX dapatnya 3AX, min 5AY ditambah min 5AY dapatnya min 10AY, min AZ dikurang min 5AZ dapatnya min 6AZ, sehingga didapatkan vektor jarak RMN ditambah RMP yaitu sebesar 3AX dikurang 10AY dikurang 6AZ. Kemudian pada soal yang C diketahui titik M-nya min 1, 2, 1. Kemudian ditanya berapa besaran skalar dari titik M tersebut. Kita dapat menggunakan rumus besaran skalar RM sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Kita masukkan nilai X, kita masukkan nilai Y, dan kita masukkan nilai Z, sehingga didapatkan hasilnya akar 6. Akar 6 itu sebesar 2,45, sehingga besaran skalar dari titik M yaitu 2,45. Kemudian pada soal yang D diketahui titik P-nya min 2, min 3, min 4. Kemudian titik M-nya min 1, 2, 1. Ditanya berapa besarnya vektor satuan dari titik MP. Pertama-tama kita cari dulu vektor MP, jarak vektor MP. Dimana vektor MP itu yaitu vektor titik P dikurang dengan titik M. Ingat, untuk mengurangkannya yang X sama X, Y sama Y, dan Z sama Z, sehingga didapatkan hasilnya vektor MP min AX dikurang 5AY dikurang 5AZ. Selanjutnya, untuk mencari besaran skalar dari vektor MP tadi, kita dapat menggunakan rumus akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat, sehingga kita masukkan
nilainya min 1, min 5, dan min 5 dikuadratkan didapatkan hasilnya akar dari 51. Kemudian untuk mencari vektor satuan dari MP, kita dapat menggunakan rumus AMP sama dengan vektor MP dibagi besaran skalar dari vektor MP. Sehingga kita masukkan vektor MP-nya ini dibagi dengan besaran skalarnya akar 51, sehingga didapatkan besarnya vektor AMP atau besarnya vektor satuan AMP, yaitu min 0,14 AX dikurang 0,7 AY dikurang 0,7 AZ. Kemudian untuk soal yang C diketahui titik P min 2, min 3, min 4, titik N 3, min 3,0. Kemudian ditanya berapa besaran skalar dari 2RP dikurang 3RN. Kita harus mencari berapa 2 kali dari titik P dan berapa 2 kali dari titik N terlebih dahulu. Masing-masing kita kalikan dengan koefisiennya, baik di titik X, Y, dan Z. Sehingga dapatkan hasilnya untuk titik P itu 2 kali P, min 4, min 6, dan min 8, serta untuk 3 kali titik N, 9, min 9, dan 0. Kita cari besaran skalarnya dengan memasukkan ke rumus akar dari XP dikurang XN dikuadratkan ditambah YP dikurang YN dikuadratkan ditambah ZP dikurang ZN dikuadratkan. Kemudian kita masukkan nilai X di P dan N, nilai Y di P dan N, dan nilai Z di P dan N. Dan kita cari akarnya, didapatlah hasil penjumlahan di dalamnya itu akar dari 242 sebesar 15,56. Lanjut ke soal D1.2 di mana diketahui sebuah persamaan pada koordinat kartesian. Persamaan itu ditulis dengan S. S-nya itu sama dengan 125 per X dikurang 1 dikuadratkan ditambah Y dikurang 2 dikuadratkan ditambah Z tambah 1 dikuadratkan dikali dengan X dikurang 1 dikali AX ditambah Y dikurang 2 dikali AY ditambah Z ditambah 1 dikali AZ. Kemudian di sini terdapat 3 buah pertanyaan. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang A. Ditanya substitusikan koordinat P243 ke persamaan. Pertama-tama kita harus menghitung penyebutnya terlebih dahulu agar memudahkan kita untuk menghitungnya nanti. Diketahui X-nya 2, Y 4, Z-nya 3 seperti pada titik P ini. Kemudian kita masukkan ke persamaan X dikurang 1 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat tambah Z tambah 1 kuadrat. Kita ganti nilai X, ganti nilai Y, dan kita ganti nilai Z. Dapatkan hasilnya 21. Karena penyebutnya sudah didapatkan hasilnya 21, kita langsung masukkan ke persamaannya aja. Kemudian pengalinya ini kita ganti juga X-nya, Y-nya, dan Z-nya. Sehingga didapatkan hasilnya yaitu S125 per 21 dikali AX ditambah 2AY ditambah 4AZ. Kita kalikan masing-masing ke dalam, 1 dikali AX dikali AY dikali AZ, sehingga didapatkan hasilnya yaitu S sama dengan 5,95 AX ditambah 11,90 AY ditambah 23,8 AZ. Lanjut ke soal yang B. Kita disuruh untuk menghitung besarnya vektor satuan. Besarnya vektor satuan AP yaitu vektor S dibagi dengan besaran skalar. Vektor S seperti yang kita ketahui ini kita masukkan ke sini. Kemudian besaran skalar dari vektor S itu yaitu akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Ini X, ini Y, dan ini Z. Kita masukkan
dan didapatkan hasilnya setelah kita bagi, yaitu AB 0,218 AX ditambah 0,436 AY ditambah 0,873 AZ. Kemudian untuk soal yang C, untuk mencari bentuk permukaannya, jika kita misalkan besaran skalar S-nya itu 1, kemudian kita cari S sama dengan besaran skalar dikali dengan besaran vektor. Persamaannya tadi di soal ini, untuk mencari vektor satuannya, perkalian skalar dengan besaran vektornya, rumus seperti ini, 125 per X dikurang 1 dikuadratkan ditambah Y dikurang 2 dikuadratkan ditambah Z tambah 1 dikuadratkan dikali akar dari X dikurang 1 dikuadratkan tambah Y dikurang 2 dikuadratkan tambah Z tambah 1 dikuadratkan. Kemudian kedua belah ruas itu kita kalikan dengan akar dari X dikurang 1 kuadrat dikuadratkan ditambah Y dikurang 2 dikuadratkan ditambah Z tambah 1 dikuadratkan untuk menghilangkan salah satu komponennya, sehingga hasilnya seperti ini, yaitu besaran skalar S sama dengan 125 per akar dari X dikurang 1 dikuadratkan tambah Y dikurang 2 dikuadratkan tambah Z tambah 1 dikuadratkan. Kemudian akar dari Z ini kita ganti dengan 1 seperti yang diketahui pada soal ini. Setelah kita ganti, kita kali silangkan dan didapatkan hasilnya 125 sama dengan akar dari X dikurang 1 dikuadratkan ditambah Y dikurang 2 dikuadratkan ditambah Z ditambah 1 dikuadratkan. Kemudian kita bisa mengkuadratkan kedua buah ruas untuk menghilangkan akarnya, dan kita dapatkan sebuah persamaan bola. 125 kuadrat X dikurang 1 dikuadratkan tambah Y dikurang 2 dikuadratkan tambah Z tambah 1 dikuadratkan, sehingga permukaan F, X, Y, Z adalah sebuah bola dengan pusat 1,2, min 1. Selanjutnya kita masuk ke soal D1.3. Di sini terdapat 3 buah titik yang membentuk sebuah segitiga, di mana titik A 6, min 1,2, B min 2,3, min 4, dan C min 3,1,5. Kemudian di sini terdapat 4 buah pertanyaan A, B, C, D. Kita masuk ke soal yang A. Jarak dari A ke B. Jarak dari A ke B kita dapat mengurangkan titik B dikurang titik A seperti yang diketahui pada soal. Kita ambil yang sama-sama sumbunya untuk dikurangkan. Ini adalah titik B dikurang A pada sumbu X, dan ini titik B dikurang A pada sumbu Y, dan ini titik B dikurang A pada sumbu Z, sehingga didapatkan hasilnya besaran vektor dari RAB yaitu min 8AX ditambah 4AY dikurang 6AZ. Kemudian pada soal yang B ditanya berapa jarak dari A ke C. Kita dapat mencarinya menggunakan rumus C dikurang A, titik C dikurang titik A. Dan ini adalah titik C dikurang titik A pada sumbu X, dan ini adalah titik C dikurang titik A pada sumbu Y, dan ini adalah titik C dikurang titik A pada sumbu Z, sehingga didapatkan besaran vektor RAC itu min 9AX ditambah 2AY ditambah 3AZ. Kemudian berapa sudut yang terbentuk dari BAC? Kita dapat menggunakan rumus RAB dikali RAC sama dengan besaran skalar RAB dikali besaran skalar RAC cos theta BAC, sehingga kita bisa turunkan rumusnya, kita pindah ruaskan, didapatkan rumus yang lebih simpel untuk mencari theta BAC. Cos theta BAC yaitu vektor RAB dikali vektor RAC per besaran skalar RAB dikali besaran skalar RAC.
kita masukkan atau kita substitusikan vektor RAB dan vektor RAC yang telah kita dapatkan tadi. Kemudian kita substitusikan juga besaran skalar dari vektor RAB dan vektor RAC, di mana kita harus mencarinya dengan rumus besaran skalar itu akar dari E kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat, sehingga didapatkan untuk perkalian vektor RAB dikali RAC itu tadi ini min 8 dikali min 9 kita kalikan yang memiliki suku sejenis, 4 dikali 2 min 6 dikali 3, sehingga didapatkan hasilnya 72 tambah 8 dikurang 18 yaitu 62. Dan untuk besaran skalar yang kita kalikan ini dapatkan hasilnya 2 akar 29 dikali akar 94 yaitu 104,422, dan kita dapatkan hasil cos theta BAC itu adalah 0,5937. Cos berapa yang hasilnya 0,5937? Kita dapat mencarinya menggunakan rumus theta sama dengan arcos dari 0,5937, yaitu sebesar 53,58 derajat. Selanjutnya soal yang D, disuruh mencari vektor proyeksi dari RAB pada RAC. Untuk mencari vektor proyeksi kita dapat menggunakan rumus RAB dikali AC dikali AC. Untuk AC itu rumusnya vektor RAC dibagi dengan besaran skalar RAC. Untuk memudahkan kita mencarinya, terlebih dahulu kita harus mencari RAB dikali dengan AC. RAB dikali dengan AC ini RAB dikali dengan vektor RAC dibagi besaran skala RAC. Vektor RAB min 8AX ditambah 4AY dikurang 6AZ dikali dengan vektor RAC min 9AX tambah 2AY ditambah 3AZ, dan besaran skalar RAC yaitu akar dari min 9 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Seperti yang kita ketahui besaran skalar itu rumusnya yang ini tadi, akar dari E kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat, sehingga didapatkan hasilnya RAB dikali RAC itu yaitu 62 per akar 94 yaitu 6,3948. Maka selanjutnya kita dapat mencari proyeksi vektor RAB pada RAC dengan rumus RAB dikali AC dikali dengan AC. RAB dikali AC sudah kita dapatkan 6,3948, kita masukkan ke persamaan. Kemudian untuk AC, RAC itu vektor RAC dibagi besaran skalar RAC. Vektor RAC itu min 9AX tambah 2AY ditambah 3AZ, seperti yang sudah kita cari tadi. Ini vektor RAC. Selanjutnya besaran skalarnya kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus, di mana rumus besaran skalar itu sebuah vektor adalah E kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat, akar dari E kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat, sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu akar 94. Kemudian kita kalikan 6,398 ini ke masing-masing suku AX, AY, dan AZ. Kemudian nanti setelah kita kalikan kita bagi masing-masing dengan akar 94, sehingga didapatkan hasilnya min 5,9AX ditambah 1,319 AY ditambah 1,979 AZ. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor D14. Di sini terdapat 3 buah titik yang membentuk sebuah segitiga, di mana titiknya itu titik A 6, min 1,2, titik B min 2, 3, min 4, dan titik C min 3,1,5.
Kemudian di sini terdapat 3 buah pertanyaan. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang A. Berapa RAB dikali RAC? Ini adalah perkalian cross product. Kita sudah mengetahui berapa nilai titik A, titik B, dan titik C. Langsung saja kita cari terlebih dahulu RAB dan RAC-nya. Untuk RAB yaitu titik B dikurang titik A. Ingat, untuk pengurangan pada titik ini kita harus mengurangkan titik yang sejenis. X dikurang X, Y dikurang Y, dan Z dikurang Z, didapatkan hasilnya min 8, 4, min 6. Begitu juga dengan RAC, yaitu titik C dikurang titik A, dimana X dikurang X, Y dikurang Y, dan Z dikurang Z, sehingga dapatkan hasilnya min 9,2,3. Untuk mencari perkalian cross productnya, kita dapat menggunakan matrik untuk mencari determinannya. Caranya yaitu ini dikali, kemudian ditambahkan dengan ini, dikali juga, kemudian ditambahkan dengan ini, dikali juga, kemudian ini dikali ini, ditambah ini kali ini, dan ini kali ini. Nanti yang hasil yang ke sini, penjumlahan ke sini dikurangkan dengan hasil yang ke sini. Untuk lebih jelas detailnya bisa dilihat ini penjabarannya, sehingga didapatkan hasil RAB dikali RAC yaitu 24AX ditambah 78AY ditambah 20AZ. Kemudian pada soal yang B kita disuruh mencari luas segitiga, di mana luas segitiga itu adalah setengah dari besaran skalar RAB dikali dengan RAC. Sehingga kita dapat menggunakan rumus akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat untuk mencari besaran skalar. Kita masukkan nilai X, nilai Y, dan nilai Z pada vektor di atas ke persamaan ini, sehingga dapatkan seperti ini, dan dapatkan hasil dari akar tersebut yaitu 84. Nah, setelah kita dapatkan besaran skalar dari RAB dikali RAC, kita masukkan ke rumus luas segitiga, yaitu setengah dari besaran skalar RAB dikali dengan RAC, yaitu 42 satuan luas. Kemudian yang C, untuk mencari vektor satuan yang tegak lurus terhadap bidang, kita harus menormalkan hasil perkalian silang. Vektor satuan vektor RAB dikali vektor RAC yaitu 24 AX ditambah 78 AY ditambah 20 AZ dibagi dengan besaran skalar RAB dikali RAC yaitu 84, sehingga didapatkan hasilnya 0,28AX ditambah 0,928AY ditambah 0,238AZ. Selanjutnya untuk soal D1.5. Di sini diketahui titik koordinat silinder rho 4,4, V min 115 derajat, dan Z 2. Kita disuruh merubah ke koordinat kartesian. Seperti kita ketahui, formula untuk transformasi dari koordinat silinder ke kartesian seperti pada kotak ini. Kemudian kita tinggal memasukkan ke dalam persamaan, kita substitusikan nilai yang sudah diketahui ini. Untuk X, rho dikali cos V, rho-nya 4,4 dan V-nya min 115, sehingga didapatkan hasilnya X min 1,860. Untuk Y, yaitu rho dikali sin V, rho-nya 4,4 dan V-nya min 115, didapatkan hasilnya min 3,99. Dan untuk Z itu di koordinat silinder dan kartesian itu sama nilainya, sehingga didapatkan
koordinat kartesian dari titik C yaitu X-nya min 1,860, Y-nya min 3,99, dan Z-nya 2. Kemudian untuk yang B, itu kita merubah dari koordinat kartesian di titik D ke koordinat silinder. Kita harus tahu juga formula untuk merubah dari koordinat kartesian ke silinder, di mana untuk mencari rho itu adalah akar dari E kuadrat tambah Y kuadrat untuk V tan inverse dari Y per X, dan Z itu sama di koordinat kartesian dan koordinat silinder. Kita substitusikan nilai D yang sudah diketahui di soal. Kita masukkan nilai X, kita masukkan nilai Y, untuk mencari rho-nya diakarkan dan dapatkan hasilnya 4,05. Kemudian untuk mencari V-nya, artan dari Y per X, kita masukkan nilai Y dan kita masukkan nilai X, sehingga didapatkan hasilnya tan pangkat min 1 dari 2,6 per min 3,1 yaitu min 39,98 derajat. Dan untuk Z itu nilainya sama di silinder dan kartesian, sehingga didapatkan bentuk koordinat silinder dari D yaitu rho-nya 4,05, V-nya min 39,98, dan Z-nya min 3. Untuk soal yang C, kita disuruh untuk mencari jarak dari titik C ke D. Untuk mencari jarak titik C ke D, kita menggunakan rumus titik D dikurang titik C. Untuk titik D-nya min 3,1, 2,6, dan min 3. Untuk titik C-nya min 1,86, min 3,99, dan 2. Ini adalah titik D dan ini adalah titik C. Kita kurangkan yang sama-sama sumbu X, sama-sama sumbu Y, dan sama-sama sumbu Z, sehingga didapatkan vektor RCD yaitu sebesar min 1,24 AX ditambah 6,59 AY ditambah 5 AZ. Kita dapat menghitung jaraknya dengan menggunakan besaran skalar dari vektor dengan rumus yaitu akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Kita masukkan di vektor ini nilai X-nya, nilai Y-nya, dan nilai Z-nya, sehingga didapatkan hasil dari akar 69,9657 yaitu 8,36. Kemudian kita masuk ke soal D1.6 transformasi ke koordinat silinder. Di sini terdapat 3 buah soal. Untuk soal yang A, diketahui vektor F 10AX dikurang 8AY ditambah 6AZ pada titik 10 min 86. Kita misalkan F pada silinder itu sama dengan F rho dikali A rho ditambah F V dikali AV ditambah FZ dikali AZ. Pertama-tama kita cari F rho. Untuk F rho itu pertama-tama mencarinya adalah vektor F dikali dengan A rho. Kita masukkan vektor F dikali dengan A rho. Kemudian AX dikali A rho dapatnya cos V. Kemudian AY dikali A rho sin V. Dan AZ dikali A rho dapatnya 0. Di sini kita harus mencari berapa V-nya terlebih dahulu. Untuk mencari V, kita menggunakan titik ini di mana Y-nya min 8 dan X-nya 10. Untuk mencari V itu yaitu artan dari Y per X. Kita masukkan nilai Y-nya min 8 dan nilai X-nya 10 sehingga dapatkan V-nya min 38,65. Kita lanjutkan persamaan dari F rho tadi. Kita substitusikan nilai V-nya min 38,65 sehingga dapatkan hasil F rho sama dengan 12,81. Selanjutnya kita cari FV. Untuk mencari FV yaitu vektor F dikali dengan AV. Kita masukkan. Kemudian
AX dikali AV dapatnya min sin V, AY dikali AV dapatnya cos V, AZ dikali AV dapatnya 0, sehingga kita masukkan nilai V-nya min 38,65 pada masing-masing V, dan kita kalikan dengan koefisiennya dan dapatkan hasilnya FV sama dengan 0. Kemudian untuk FZ, karena AX dikali AZ itu 0 dan AY dikali AZ itu juga 0, kemudian 6AZ dikali AZ, AZ dikali AZ itu 1, sehingga dapat hasilnya FZ itu 6, sehingga kita mendapatkan besarnya vektor FC yaitu 12,81 aro ditambah 6AZ. Kemudian kita masuk ke soal yang B. Diketahui vektor di titik G itu 2x ditambah YAX dikurang Y dikurang 4AY pada titik Q, Rho, V, dan Z. Kita harus tahu untuk merubah silinder ke kartesian, di mana X itu adalah Rho cos V, Y itu adalah Rho sin V, dan Z itu sama pada koordinat kartesian dan silinder. Langsung saja kita masukkan ke rumus untuk mencari G Rho, yaitu vektor G dikali dengan A Rho. Kita masukkan 2x ditambah Y dikali AX dikali A Rho dikurang Y dikurang 4x dikali AY dikali A Rho. AY dikali A Rho dapatnya sin V, AX dikali A Rho dapatnya cos V. Kemudian nilai X dan Y ini kita rubah. Ini adalah X Rho cos V dan Y itu adalah Rho sin V. Begitu juga yang di sini Y-nya Rho sin V dan X-nya Rho cos V. Kita kalikan cos ini masing-masing ke dalam. Sehingga didapatkan hasilnya 2 Rho cos kuadrat V ditambah Rho cos V sin V dikurang Rho sin kuadrat V dikurang 4 Rho cos V sin V. Kemudian kita jumlahkan yang sejenis sehingga didapatkan hasil akhirnya 2 Rho cos kuadrat V dikurang Rho sin kuadrat V ditambah 5 Rho sin V cos V. Kemudian untuk GV yaitu vektor G dikali dengan AV. AX dikali dengan AV dapatnya min sin V. Sedangkan AY dikali dengan AV dapatnya cos V. Kita masukkan atau kita ganti nilai X dan Y, di mana X itu adalah Rho cos V dan Y itu adalah Rho sin V. Y Rho sin V, X Rho cos V. Kemudian kita kalikan masing-masing dengan cos dan ini dengan sin. Kita kalikan ke dalam. Setelah itu kita dapatkan hasilnya min 2 Rho cos V sin V. Ini minnya juga dikalikan ke dalam, dikurang Rho sin kuadrat V, kemudian Rho sin V cos V ditambah 4 Rho cos kuadrat V. Didapatkan hasil akhirnya yaitu sebesar 4 Rho cos kuadrat V dikurang Rho sin kuadrat V dikurang 3 Rho sin V cos V. Untuk GZ itu sama dengan 0, sehingga didapatkan vektor G yaitu sebesar 2 Rho cos kuadrat V dikurang Rho sin kuadrat V ditambah 5 Rho sin V cos V dikali A Rho ditambah 4 Rho cos kuadrat V dikurang Rho sin kuadrat V dikurang 3 Rho sin V cos V dikali AV. Kemudian pada soal yang C, rectangular component of the vector. Diketahui vektor H 20 aro dikurang 10 AV ditambah 3 AZ pada titik X sama dengan 5, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan min 1.
kita dapat mencari komponen Hx dengan vektor H dikali dengan Ax. Vektor H ini adalah vektor H, kita kalikan dengan Ax. Sebelumnya kita mencari V-nya terlebih dahulu, karena ini nanti membutuhkan V untuk mengetahui besar nilainya. Untuk mencari V itu arctan dari Y per X. Y-nya 2, X-nya 5. Arctan dari 2 per 5 yaitu 21,8 derajat. Sehingga kita masukkan A rho dikali AX itu adalah cos V. V dikali AX itu sin V. Sehingga kita masukkan A rho dikali AX itu cos V. V dikali AX itu min sin V, dan AZ dikali AX itu 0. Kita ganti V-nya dengan yang kita cari tadi dan kita kalikan, didapatkan hasilnya HX 22,3. Begitu juga dengan HY. Vektor H dikali dengan AY, di mana nanti A rho dikali AY itu sin V, dan V dikali AY itu cos V, dan AY dikali AZ itu 0. Sehingga kita ganti V-nya tadi dan didapatkan hasil akhirnya min 1,857. Selanjutnya untuk HZ, yaitu vektor H dikali dengan AZ. AZ dikali A rho hasilnya 0. AZ dikali A rho. Selanjutnya yaitu HZ. Pada komponen HZ yaitu vektor H dikali dengan AZ. AZ dikali dengan A rho hasilnya 0. AZ dikali dengan AV hasilnya juga 0. AZ dikali AZ sama dengan 1. Jadi 3 kali 1 adalah 3. Komponen HZ sebesar 3. Sehingga didapatkan H 22,3 min 1,857 dan 3. Kita masuk ke soal D1.7. Di sini diketahui titik C min 3, 21, dan titik D R5, theta 20 derajat, dan V-nya min 70 derajat. Pada yang A ditanya koordinat bola pada titik C, kemudian yang B koordinat kartesian pada titik D, kemudian yang C jarak dari C ke D. Untuk soal yang A, koordinat bola dari titik C, konversi koordinat kartesian ke koordinat bola, kita dapat mencari R-nya. R terlebih dahulu. R itu akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Kita masukkan nilai X, Y, Z dari titik C, sehingga dapatkan hasilnya 3,74. Kemudian kita cari theta. Untuk cari theta, R cos Z per R. Z-nya 1 dari titik C ini per R-nya 3,74. Dapatkan hasilnya 74,5 derajat. Kemudian untuk mencari V-nya yaitu artan dari Y per X. Y-nya dari titik C ini 2 dan X-nya min 3. Artan dari 2 per min 3 sama dengan min 33,6. Kemudian kita tambahkan dengan 140 derajat sehingga didapatkan hasilnya positif 146,3 derajat. Didapatkan koordinat bola dari C yaitu R-nya 3,74, theta-nya 74,5, dan V-nya 146,3 derajat. Kemudian untuk soal yang B, ubah D ke koordinat kartesian, di mana D-nya itu R5, theta 20 derajat, dan V-nya 70 derajat. Untuk merubahnya kita berpedoman pada rumus atau formula di dalam kotak ini. Kita substitusikan ke dalam persamaan. Untuk X yaitu RR-nya 5, seperti ini kita lihat pada titik D ini. Terus theta-nya 20 dan V-nya min 70. Kita masukkan, didapatkan hasilnya untuk X 0,585. Kemudian untuk Y
yaitu R-nya 5 sin 20, theta ini sin min 70. Dapatkan hasilnya min 1,607. Kemudian untuk Z itu R dikali cos theta, yaitu 5 cos 20, dapatkan hasilnya 4,70, sehingga didapatkan titik D, koordinat D itu titik X, dimana sumbu X-nya 0,585, Y-nya min 1,607, dan Z-nya 4,70. Kemudian yang C, jarak dari C ke D. Diketahui titik C min 3,21 dan titik D 0,585, 1,607, 4,70, seperti yang barusan kita cari. Kemudian kita mencari jarak itu menggunakan besaran skalar, dimana akar dari XD dikurang XC kuadrat ditambah YD dikurang YC kuadrat ditambah ZD dikurang ZC kuadrat, sehingga didapatkan yang X sama X dimasukkan, ini X di C dan D, ini Y C dan D, dan ini Z di C dan D. Dapatkan hasilnya akar dari 39,56 yaitu 6,29. Lanjut ke soal D1.8. Transform the following vector to spiral coordinate of the point given. Di sini pada soal yang A diketahui besarnya vektor yang diketahui itu 10AX. Disuruh transformasi pada titik P, X-nya sama dengan min 3, Y-nya sama dengan 2, dan Z-nya sama dengan 4. Tama-tama kita cari dulu R. Untuk R itu akar dari E kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Dapatkan hasilnya akar radius 9. Kita cari theta dari persamaan tersebut, yaitu kita masukkan nilai Z dan nilai R-nya. Untuk cari theta yaitu R cos dari Z per R. Z-nya 4 seperti yang diketahui pada ini titik P, dan R-nya itu akar 29 yang kita cari ini, sehingga didapatkan R cos dari 0,743 yaitu 42,012 derajat. Kemudian V dari koordinat tersebut untuk mencari V-nya. Kemudian untuk mencari V-nya yaitu R tan dari Y per X. Y-nya seperti yang kita ketahui pada persamaan titik P, Y-nya 2 dan X-nya min 3. Sehingga R tan dari 2 per min 3 yaitu 146,31 derajat. Kita misalkan vektor A itu adalah AX dikali AX ditambah AY dikali AY ditambah komponen AZ dikali AZ. Kita rubah menjadi persamaan vektor bola, yaitu AR dikali AR ditambah A theta dikali A theta ditambah A V dikali A V. Untuk AR kita masukkan vektor A dikali AR. Vektor A-nya itu 10AX, sedangkan AX dikali AR itu hasilnya sin theta cos V. Theta dan V-nya sudah didapatkan nilainya, ini nilai theta dan ini nilai V. Kita substitusikan ke dalam persamaan dan kita dapatkan hasilnya min 5,56. Kemudian untuk A theta yaitu vektor A dikali dengan AV. Vektor A 10AX dikali dengan AV-nya, AX dikali AV itu cos theta dikali cos V. Kita substitusikan juga nilai theta dan nilai V yang sudah kita cari di atas tadi. Kemudian didapatkan hasilnya min 6,18. Selanjutnya untuk AV
yaitu vektor A dikali dengan AV. Vektor A 10AX dikali dengan AV. AX dikali AV itu dapatkan sin V. Kita masukkan nilai V yang kita cari tadi. Kita kalikan dapatkan hasilnya min 5,54. Jadi besarnya vektor yang kita dapatkan yaitu min 5,57 AR dikurang 6,18 A theta dikurang 5,5 AV. Kemudian kita masuk ke soal yang B. Di sini diketahui vektornya 10AY, kemudian titiknya ini adalah titik koordinat silinder, di mana titik Q, rho-nya 5, V-nya 30, dan Z-nya 4. Kita rubah dulu ke koordinat kartesian, di mana untuk merubah X itu sama dengan rho cos V. Rho-nya 5, V-nya 30. Dapatkan hasilnya 4,33. Kemudian untuk Y itu rho sin V. Rho-nya 5, sin 30, dapatkan hasilnya 25. Kemudian untuk Z itu sama, koordinat silinder dan koordinat kartesian. Setelah kita mendapatkan bentuk ke dalam koordinat kartesian, kita baru bisa merubahnya menjadi koordinat bola dengan rumus R sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Kita masukkan X-nya 4,33, Y-nya 2,5, kemudian Z-nya 4. Kita akarkan, kita cari kuadratnya, kita akarkan, dapatnya akan 40,998. Kemudian kita mencari theta, di mana theta itu R cos dari Z per R. R-nya itu kan ini 4 akar 40,998. Jadi R cos dari 4 per akar 40,998 itu adalah 51,391 derajat. Kemudian untuk V nilainya sama seperti yang diketahui pada soal. Tidak perlu kita cari lagi. Selanjutnya untuk mencari vektor A, yaitu AR dikali AR ditambah A theta dikali A theta tambah AV dikali AV. Untuk AR, komponen AR yaitu vektor A dikali dengan AR. Vektor A itu 10AY dikali AY dikali AR, dapatnya sin theta dikali sin V. Nilai tetanya 51,391 seperti yang kita cari ini. Kemudian nilai V-nya 30 derajat. Dapatkan hasilnya 3,90. Kemudian untuk komponen A theta yaitu vektor A dikali dengan A theta. Vektor A itu 10AY, AY dikali dengan A theta, dapatnya cos theta dikali sin theta. 10. Kita substitusikan nilai tetanya dan nilai V-nya. Dapatkan hasilnya 3,12. Kemudian untuk AV, rumusnya yaitu vektor A dikali dengan AV. Vektor A 10AY dikali dengan AV. AY dikali AV dapatnya cos V. Kita substitusikan V-nya 30 derajat. Cos 30 derajat dikali dengan 10 dapatnya 8,66. Jadi besarnya vektor A yaitu 3,90 AR ditambah 3,12 A theta ditambah 8,66 AV. Selanjutnya kita masuk ke soal yang C. Diketahui vektornya 10AZ pada titik M, R-nya 4, tetanya 110 derajat dan V-nya 120. Untuk mencari vektor A-nya, kita tinggal merubahnya ke dalam persamaan ini. Kita cari komponen AR. Komponen AR itu adalah vektor A dikali dengan AR. Vektor A-nya itu 10 AZ kali AR. AZ kali AR cos theta. Cos theta tetanya 110. Dapatkan hasilnya min 3,42. Kemudian
Untuk komponen A theta yaitu vektor A dikali dengan A theta. Vektor A 10 AZ. AZ dikali A theta yaitu sin theta. Tetanya 110. Sin 110 dikali 10 dapatnya min 9,40. Kemudian AV yaitu vektor A dikali dengan AV. AZ dikali AV dapatnya 0. Sehingga didapatkan vektor A sebesar 3,42 R dikurang 9,40 A theta. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.